A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal menerangkan tentang arti ilmu, arti fikih, dan keutamaan ilmu dan fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib, harus atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. I'lam bi annahu la yaftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmi, bal yaftaradu alaihi talabu ilmil hal. Ketahuilah bahwasanya setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan itu tidak diwajibkan untuk mencari kesemaan ilmu. Akan tapi orang muslim laki-laki dan maupun perempuan itu diwajibkan untuk mencari ilmu hal. Ilmu hal yaitu ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Contohnya yaitu orang baligh dan mendekati zuhur, ya, maka dia kewajiban untuk sholat zuhur, maka dia wajib mengetahui ilmu sholat, dan juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sholat seperti sesuci, ya, seperti cara menghilangkan najis, cara menghilangkan hadas kecil, hadas besar, kemudian kiblat, menghadap kiblat, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan wudhu dan lain sebagainya. Karena pada saat itu dia wajib mengetahui ilmunya sholat. Pada saat itu dia wajib sholat, berarti dia harus mengetahui ilmunya sholat. Kemudian ketika dia sudah beranjak dewasa, mempunyai uang yang banyak dan wajib mengeluarkan zakat, maka dia harus mengetahui ilmunya zakat. Selama dia belum menemui situasi atau keadaan di mana menuntutnya untuk mengetahuinya, maka belum wajib. Contohnya dia tidak wajib mengeluarkan zakat, maka dia tidak wajib mengetahui ilmunya zakat. Dia tidak wajib mengeluarkan haji, tidak wajib melaksanakan haji karena dia belum mampu secara finansial, ya. Atau kalau dalam pandemi ini secara kesehatan, atau ketika di daerahnya ada perang, ya, berarti dalam tidak mampu dalam segi keamanan, maka dia tidak wajib mempelajari ilmu haji. Walaupun ketika dipelajari malah bagus, ya, malah bagus. Jadi belum wajib zakat, ya, dia sudah mengetahui ilmunya zakat, ya. Dia belum wajib haji, sudah mengetahui ilmunya haji. Dia masih belajar, belum dagang, sudah paham ilmu ilmu khiyar, ilmu salam, ilmu gade, ilmu investasi, dan lain sebagainya. Jadi yang wajib itu adalah pada kondisi tersebut. Hal itu artinya kondisi tersebut saja dibutuhkan. Yang lain berarti hukumnya adalah sunnah.
Kalau menguasai semua ilmu ya itu hukumnya fardu kifayah, artinya satu desa atau satu kota harus ada orang yang menguasai banyak ilmu, sehingga ketika ada permasalahan dia bisa sebagai rujukan ya, seperti kayak ustadz, seperti kiai dan lain sebagainya. Itu menerangkan tentang ilmu hal yang berupa kalau tauhid memang keadaannya ketika orang baligh itu langsung harus mengetahui ilmu tauhid, yaitu ma'rifatullah ya, mengenal Allah, yaitu minimal dia mengenal bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang wajib disembah selain Allah, dan mengimani bahwasanya Allah mempunyai malaikat dan mempunyai kitab-kitab ya, menurunkan kitab-kitab, kemudian mengutus para nabi, dan iman kepada hari akhir, bahwasanya ketika kita mati akan dimintai pertanggungjawaban, bukan seperti bam ateis mati terus tidak ada apa-apa, karena tidak mungkin manusia canggih ini yaitu ada tanpa adanya yang mengadakan, tanpa adanya yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan sudah memberikan kabar bahwasanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia di dunia ini dan juga jin ya juga karena ketakutan, baik itu perbuatan yang baik ataupun jelek, maka akan dimintai pertanggungjawaban, seperti yang diterangkan dalam surat Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah itu adalah raja pada hari kiamat, raja pada hari pembalasan. Jadi kita yakin bahasanya nanti setelah mati ada hari pembalasan atau ada hari kiamat ya, ada akhirat. Kemudian iman kepada qada qadir Allah, yaitu bahwasanya suatu perkara yang terjadi di dunia ini tidak akan bisa terjadi kecuali dikehendaki Allah, dan juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia juga diberikan ikhtiar, tapi ikhtiar tersebut ikhtiar atau kasbu atau pilihan ya, manusia itu punya pilihan, punya pekerjaan, punya amal yang nanti itu akan dipertanggungjawabkan, tapi semuanya itu juga bisa bergerak, diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau beramal baik diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, mau berbuat jelek ya, diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Seperti ya, contoh lagi yaitu ilmu hal, yaitu ilmu tasawuf juga ya, tadi ilmu fikih, terus ilmu tauhid tentang keimanan, kemudian ilmu tasawuf ya, tentang hati ya. Yaitu contohnya ketika kita mendapatkan musibah, maka kita sabar, kita tahu ilmunya sabar. Ketika kita diberikan nikmat dan setiap hari, setiap detik hakikatnya kita diberikan nikmat, maka kita bersyukur ya. Kemudian ketika ada orang yang diberi nikmat, kita tidak boleh hasad. Ketika kita diberi nikmat, kita tidak boleh sombong dan harus tawadhu dan lain sebagainya. Itu termasuk ilmu hal. Jadi ilmu hal itu meliputi semua ilmu yang dibutuhkan manusia pada kondisi saat itu.
Dan kebutuhan manusia atas ilmu itu beda-beda karena keadaan manusianya juga beda-beda ya. Jadi manusia itu makomnya juga beda-beda. Ada yang makomnya tinggi, makomnya wali kutub, ada yang wali biasa, ada makomnya orang yang soleh, ada makomnya orang yang biasa-biasa. Itu ilmunya juga berbeda-beda. Setiap nanti dia naik kepada kedudukan yang di atasnya, maka dia membutuhkan ilmu lagi. Seperti halnya yaitu mengetahui ilmu hal, yaitu orang yang baligh itu harus tahu sholat, karena sholat akan ditemuinya setiap hari ya, setiap waktu. Kemudian ketika dia mau menemui bulan Ramadan, dia harus mengetahui ilmunya puasa ya, karena nanti dia akan wajib puasa. Contohnya yaitu siapa yang kewajiban puasa, terus apa yang dinamakan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa ya, sehingga dihindari kesunahan-kesunahan puasa, makruh-makruh puasa dan lain sebagainya, cara puasa yang benar, cara puasa yang sempurna dan lain sebagainya. Kama yuqalu afdhal ilmi ilmul hal wa afdhal amal hifdzul hal. Seperti yang dikatakan bahwasanya ilmu yang paling utama itu ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan pada waktu itu. Wafdul amal hifdzul hal. Amal yang paling utama adalah menjaga keadaan sesuai dengan ilmu. Yutaradu al muslim talabu ilmi ma yaqaulahu fi halihi fi ayyi halin kana. Seorang muslim diwajibkan untuk mencari ilmu yang dibutuhkan pada keadaannya saat itu. Wa innahu la budda lahu minas shalat. Wa yutaradu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi sholati bi qadri ma yu'addi bi fardhu shalat. Karena setiap hari seseorang itu wajib melakukan sholat, maka seorang muslim wajib mengetahui ilmu tentang sholat dengan kadar minimal, yaitu menggugurkan kewajiban sholat. Wajib alaihi ilmu ma yaqaulahu bi qadri ma yu'addi bil wajib. Dan juga seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang mendukung ya, atau yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban tadi. Contohnya seperti seorang tiap hari pasti wajib melakukan sholat, berarti dia harus mengetahui ilmu sholat. Dan juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sholat, yaitu harus mengetahui wudhu ya, karena sholat itu tidak sah kecuali dengan wudhu. Juga mengetahui najis ya, karena sholat itu harus suci dari najis ya, dari najis yang tidak makfu atau najis yang makfu. Karena yang tidak boleh dibawa saat sholat itu adalah najis yang tidak makfu. Kalau makfu tidak apa-apa ya. Contohnya kalau najis makfu yaitu darah ya, darah yang sedikit, atau debu-debu najis yang bertebaran di jalan. Kemudian macam-macam najis. Kemudian cara menghilangkan najis, sehingga ketika dia terkena najis mau sholat, dia bisa caranya menghilangkan najis. Kemudian mengetahui batas aurat, kemudian baik laki-laki atau perempuan. Contohnya kalau laki-laki yaitu antaranya perut sampai di dengkul ya, kalau perempuan berarti jami'ul badan
semua badannya tertutup kecuali wajah dan efek-efek ya. Mengetahui arah kiblat ya, walaupun secara jihad kalau jauh itu arah saja, tidak harus ainul kiblat. Dan juga khusyuk ya, latihan khusyuk ya, latihan khusyuk. Walaupun khusyuk itu tidak termasuk rukunnya sholat atau fardunya sholat, ini baiknya juga dilakukan. Kesunahan sholat, kesunahan wudhu ya. Walaupun ini ya hukumnya juga sunnah, karena ilmu yang sampai kepada sunnah juga sunnah, tapi alangkah baiknya dilakukan. Kalau wajib ya berarti rukunnya sholat, rukunnya wudhu, menghilangkan najis dan lain sebagainya. Nah itu bisa diketahui dengan cara mempelajari fikih dasar ya. Kalau sudah fikih dasar sudah menguasai, sudah memahami, sudah bisa mengamalkan, bisa ditambahi dengan ilmu fikih yang furu' atau yang perluasan, ilmu fikih yang perluasan. Dan juga ketika sudah, yaitu ilmu akhlak ya, ilmu akhlak, adab dalam sholat, terus ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Li'anna ma yutawassalu bi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Karena sesuatu yang menjadi wasilah untuk sampai kepada fardu maka juga menjadi fardu. Ini sama dengan kaidah al-wasilah fi hukmil maqasid. Dalam fikih itu juga masuk pada ma la yatimmu bi illa bi bahwa wajibun. Contohnya yaitu fardunya wudhu itu membasuh tangan ya, pergelangan tangan sampai sikut. Tapi bisa membasuh pergelangan tangan sampai sikut itu harus mengambil bagian sikut dikit. Nah, itu jenis ma la yatimmu bila ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajib. Jadi mengambil bagian sedikit dari lengan ini saja yang tidak wajib, tapi sebagai lantaran maka menjadi wajib. Seperti halnya wudhu itu menjadi lantaran untuk sholat. Tidak bisa orang sholat tanpa wudhu, berarti dia harus mengetahui ilmunya wudhu. Wa ma tawassalu bila iqamatil wajib yakunu wajib. Sesuatu yang dibuat wasilah untuk sampai kepada wajib maka juga menjadi wajib. Maka dzalik fi shaum wa zakat, juga dalam hal sholat dan zakat. Ingkana lahu malun, yaitu ketika dia memang kewajiban zakat. Wal haji in wajib alaih, dan juga haji ketika dia wajib melakukan haji. Maka dzalik fil buyu ingkana yatajir, begitu juga seseorang wajib mengetahui ilmunya jual beli ketika dia berdagang. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala ala tusannifu kitaban fi suhdi qala sannaftu kitaban fil buyu, yakni az-zahid man yataharrazu an syubhat wal makruhat fit tijarah. Muhammad bin Hasan itu pernah ditanya, kenapa kamu tidak mengarang saja kitab tentang zuhud? Kemudian Muhammad bin Hasan berkata, aku mengarang kitab tentang jual beli. Karena dengan mengarang kitab tentang jual beli juga memasukkan nilai-nilai zuhud, yaitu karena orang yang zuhud adalah orang yang menjaga dirinya dari melakukan subahat-subahat atau haram, makruh-makruh dan haram-haram di dalam jual beli. Karena ketika seorang itu mengetahui tentang ilmu jual beli secara agama, yaitu sahnya
kemudian baiknya ya, kesunahan-kesunahannya, dia bisa menghindari jual beli yang tidak sah ya, dan dia juga bisa mengamalkan jual beli yang baik ya, yang menguntungkan dia dan juga menguntungkan orang lain, yang menguntungkan dia dan juga tidak merugikan orang lain. Dia akan terhindar dari kecurangan ya, dari pengkhianatan, dari riba dan lain sebagainya. Itu kan sudah juga dinamakan zuhud, karena zuhud itu menjaga diri dari perbuatan yang haram dan juga perbuatan yang makruh. Maka dzalik yajibu fi sairil muamalah wal khilaf. Begitu juga seorang muslim wajib mengetahui tentang ilmu transaksi-transaksi yang lain ya, selain jual beli, dan juga ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan ya, selain jual beli, contohnya pertanian, kemudian perkantoran, kemudian guru dan lain sebagainya, kalau memang dia berkecimpung di dalamnya ya. Intinya pokoknya dia itu dalam keadaan situasi apa, berarti ya ilmunya itu dicari. Caranya mencari yaitu mengaji atau bertanya kepada ustadz atau kiai atau ahli ilmu, apakah ini halal, haram, apakah ini boleh atau tidak, apakah ini sudah memenuhi syarat atau tidak, apakah ini boleh dilakukan atau tidak, dan lain sebagainya. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yaftaradu 'alaihi al-mutaharris an haram fihi. Setiap orang yang berkecimpung dalam sebuah pekerjaan, maka dia wajib untuk mengetahui ilmunya sehingga terjaga dari keharaman, terjaga dari kemaksiatan di dalamnya. Wa kadzalik yuftaradu 'alaihi ilmu ahwal qalbi wa tawakkul wal inaba wal khasyah war ridha. Begitu juga seorang muslim diwajibkan untuk mengetahui ilmu tentang hati ya, kebersihan hati, seperti tawakal, kemudian taubat, kemudian takut kepada Allah, kemudian ridho kepada Allah, ridho kepada qada qadar. Seperti yang saya terangkan tadi ya, bahwasanya ilmu hal itu ada ilmu fikih, juga ada ilmu hati atau ilmu tasawuf. Jadi wa kadzalik yuftaradu 'alaihi ilmu ahwal qalbi ini menerangkan tentang kewajiban untuk mempelajari atau mengetahui atau memiliki ilmu tentang kebersihan hati atau ilmu tasawuf, itu berupa tawakal ya, berserah diri kepada Allah, kemudian taubat ketika melakukan kemaksiatan, kemudian takut kepada Allah, kemudian ridho kepada Allah, ridho kepada qada qadar Allah ya, dan mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah Ta'ala. Bahkan takbir seterusnya fa inna waqi'un fi jamil ahwal, karena ilmu tentang keadaan hati itu terjadi setiap saat. Karena setiap saat orang harus tawakal, setiap saat orang harus takwa, setiap saat orang harus ridho, orang harus senang kalau pangeran ya. Malah ilmu tentang hati ini yang harus dilakukan setiap saat, tidak hanya setiap hari, setiap saat ya. Ketika mendapatkan musibah kemudian sabar ya. Ketika dizalimi orang dia juga sabar, itu semuanya ada ilmunya. Dan fan ilmu yang membidangi itu adalah ilmu tasawuf ya.
Di samping juga ada bimbingan dari guru, dari ustadz dan dari kiai. Wes dong sing sabar, wes dong kudu akeh syukure, wes dong kudu tawakal, tapi ora ninggal ikhtiar. Oh, kowe kakean dosa kudu tobat ya, dan lain sebagainya. Itu fan yang bidangnya adalah ilmu tasawuf dan dibimbing dengan guru ya. Tek wis sisa ya ora usah guru. Wis sisa wis paham, wis lulus lah. Tapi tek masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak paham ya ditanyakan kepada guru atau membaca kitab yang istinadnya adalah ulama-ulama ahli sunnah ya, ulama-ulama yang benar. Jadi setiap orang itu pasti membutuhkan ilmu ya. Tapi kebutuhan ilmu masing-masing orang itu berbeda-beda. Kalau masih dasar ya ilmunya dasar. Minimal kewajiban-kewajiban setiap harinya dia sudah mengetahui, ditambah kesunahan-kesunahan sedikit-sedikit. Ketika menengah ilmunya juga tambah lagi, ketika tinggi juga tambah lagi, dan itu proses kehidupan. Makanya mencari ilmu itu tidak akan selesai kecuali dia meninggal ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari bandulan ya sampai liang lahat. Karena bayi pun itu ya dikit dia mendapatkan ilmu ya, dari mulai dia tengkurap, kemudian berangkang, kemudian bisa duduk, kemudian bisa berdiri, kemudian bisa berjalan, kemudian bisa bicara dan lain sebagainya ya. Kemudian bisa membedakan kanan dan kiri, bisa makan sendiri, minum sendiri, cipul sendiri. Itu ilmu. Mulai utubul ilma minal mahdi, kemudian terus beranjak ke balita, kemudian anak kecil, kemudian dewasa ya, balik, kemudian tua ya, kemudian seterusnya. Itu membutuhkan ilmu, dan ilmunya nanti bertahap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatin. Mencari ilmu adalah wajib untuk orang muslim dan orang muslimah ya. Wajib tadi yang dikehendaki yaitu pada waktu dia keadaan tersebut membutuhkan ilmu tersebut ya wajib untuk mencarinya. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Keutamaan ilmu itu sudah jelas bagi semua orang. Artinya ilmu itu mulia, itu orang sudah mengetahui semuanya. Itu mukhtasun bil insani ya, karena ilmu itu terkhusus kepada manusia. Selain manusia seperti binatang ya, seperti tumbuh-tumbuhan itu tidak mempunyai ilmu, yang punya ilmu hanya manusia. Bahkan ilmunya malaikat itu lebih tinggi ilmunya manusia ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika wa'allama Adamal asma'a kullaha, Allah memberikan ilmu kepada manusia, memberitahu semua nama ya, semua nama. Lianna jamil khisal wal ilmi ashtaraku fil insal wa sayru hayawan wa syaja'a wal jur'a wal quwwa wal jud wa syafaqa wa rias wal ilmi. Karena kesemuan sifat selain ilmu itu manusia dan hewan-hewan itu sama-sama punya, seperti berani, kemudian kuat, kemudian dermawan atau lomo atau baik temannya, kemudian kasih sayang dengan temannya atau dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Itu
sama ya, sama-sama punya ya. Seperti anak singa, apa jenis ibu singa itu mengasihi dengan anak singa ya. Kemudian singa ini berani ya. Kemudian saling berkawan antar singa ya, antar singa dan lain sebagainya. Itu manusia atau hewan sama-sama punya sifat itu. Yang membedakan adalah ilmu, yang membedakan adalah akal ya. Karena hewan tidak punya akal dan juga tidak punya ilmu. Yang punya adalah manusia. Dan itu adalah nikmat yang sangat besar sekali ya, sangat besar sekali setelah iman dan Islam. Karena dengan ilmu manusia makhluk yang paling mulia ya, paling utama, paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Wa bi adzharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam malaika wa amrun bisujud ta'ala. Dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan keutamaan Adam mengalahkan malaikat dan memerintahkan malaikat untuk sujud. Sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah ya, kepada Adam. Iki lho ciptaanku sing luwih apik sangka makhluk-makhluk sing liya. Terus hormatilah ya, karena wa innama syaraful ilmi likauni wasilatan ila taqwa alla yastahiqu bil karamah indal ta'ala wa sa'atal abadi. Kenapa ilmu itu sangat mulia? Karena ilmu itu akan menjadi lantaran untuk takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah secara zahir dan batin, dan juga haibah ya, atau segan dengan Allah, ta'zim dengan Allah, takut dengan Allah, dan cinta dan suka kepada Allah. Allati yastahiqu bil karamah, yang mana dengan takut tersebut seorang bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Wa sa'adatul abadah, dan dengan takwa seorang bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya atau keselamatan yang selama-lamanya. Yaitu ketika di akhirat dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terlepas dari semua itu, memang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa akal ini sangat istimewa ya, sangat canggih, sangat hebat ya, menunjukkan bahwa sangat hebatnya sang pencipta akal ya, sang pencipta akal. Intinya ya manusia terakhirnya ya liya'budun, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah ya. Bisa dikatakan ibadah, bisa diartikan ubudiyah. Ubudiyah itu artinya menjadi hamba. Bisa dikatakan liya'rifun, untuk mengenal Allah. Karena fungsi daripada akal juga mengenal. Di samping itu ada lika-liku akal itu sangat banyak sekali. Sangat hebat dan sangat canggih sekali. Kama qila Muhammad bin Hasan bin Abdillah syi'run ta'allam fa innal ilma zinun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Seperti halnya syair yang diciptakan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdillah, ta'allam fa innal ilma zinun ahlihi, belajarlah karena ilmu itu akan menjadi hiasan terhadap pemiliknya. Wafadun wa unwanun likul mahamidi, dan sebagai keutamaan
dan sebagai alamat atau tanda setiap hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbafi bukuril fawaidi. Dan hendaklah kalian itu setiap harinya bertambah ilmunya ya, dengan cara mencari ilmu. Wasbafi bukuril fawaidi, dan berenanglah di lautan-lautan keilmuan ya. Artinya mencari ilmu sebanyak-banyaknya, diumpamakan yaitu berenang di lautan ilmu. Tafaqqah fa talfika afdhalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi. Dan belajarlah fikih atau jadilah ahli fikih, karena sebenarnya fikih itu lebih utamanya penuntun atau petunjuk ilal birri wat taqwa, untuk kebaikan dan ketakwaan, wa adal qasidi, dan lebih adil-adilnya orang yang adil, orang yang benar. Karena kalau dalam syarahnya terangkan, ilmu fikih itu yang menjelaskan dengan syariat-syariat dan hukum-hukum ya. Yang mana syariat hukum itu tidak ada kezaliman, karena itu adalah hukumnya Allah Ta'ala, maka dia akan benar-benar adil, lepas dari kezaliman, menzalimi hamba-hamba yang lain. Wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hikmah yunji min jami syadaiti. Jadi kayak musannaf ini menjelaskan tentang keutamaan fikih dan mempromosikan kehebatan ilmu fikih. Karena memang fikih itu adalah syariat, yaitu yang dibutuhkan setiap harinya ya. Kalau boleh saya katakan, ilmu fikih itu adalah ilmu pinter. Jangping ilmu hukum, karena hukum itu selalu berubah ya, yang berupa furuk-furuk selalu berubah dan membutuhkan jawaban ya. Berbeda dengan ilmu fikih yang sudah mujma'alah ya, itu wajib dilakukan dan tidak boleh berubah. Tapi ketika ada hukum apa jenis permasalahan baru, nanti ada perkembangan ilmu fikih yang membutuhkan berpikir, bukan berpikir ya. Nanti ada ijma ya, ada kias, mengkiaskan hukum satu dengan hukum yang lain, mengkiaskan permasalahan satu dengan permasalahan lain. Karena Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan detail satu persatunya, walaupun hukum itu masuk dalam Quran hadis semua ya, ilmu itu masuk dalam Quran hadis, Quran hadis semua. Dan yang bisa mengambil ilmu dari Quran hadis langsung adalah ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak misalnya tafaqqah fa innal fiqha afdhul qaidin lal tawassul. Seorang itu pasti ada porsi sedikit atau banyak tentang fikih ya. Kalau orang awam atau setengah santri ya, itu kewajiban tentang ibadah ini fannya adalah fikih. Tahu tata caranya sholat yang benar, cara sholat yang baik, tata cara sholat yang ideal ya. Terus tata cara sholat secara minimal, yang penting sah itu, dan lain sebagainya itu adalah urusannya fikih. Dan juga nanti permasalahan transaksional ya, hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang lain, ini ada muamalah, kemudian hubungan antar keluarga ya, antar suami istri dengan anak dan lain sebagainya, itu juga dijelaskan ya
oleh fikih, diilmukan oleh fikih itu. Kemudian tentang persengketaan antara manusia dan manusia lain, kemudian peradilan agama, peradilan umum, perdata, pidana itu juga sudah dibahas di fikih semuanya. Tentang hukuman ya, seorang melakukan kejahatan yang merugikan orang lain ya, seperti mencuri, seperti berzina dan lain sebagainya, ini juga berhubungan dengan ilmu fikih. Wa al ilmul hadi ila sunanil huda. Fikih ada ilmu yang menunjukkan terhadap jalan-jalan petunjuk. Wal hisnu yunji min jami syadaidi. Ilmu fikih adalah sebagai tameng, sebagai benteng ya, yang menjaga atau melindungi dari kepayahan atau karena dengan mempunyai ilmu fikih orang akan terhindar dari keharaman ya, akan tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitan min al-abid. Karena sesungguhnya ahli fikih satu yang wirai, berarti ahli fikih yang mengamalkan ilmunya juga mempunyai ilmu tentang kebersihan hati ya, dan mengamalkannya. Karena wirai itu berarti menghindari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan terasa berat menurut syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak ahli fikih. Karena orang ahli fikih itu dia ibadahnya akan benar, dan akan efektif ya, karena dia tahu ilmunya, dan juga dia akan menyebarkan ilmu tersebut ya, akan menebarkan kebaikan, akan menebarkan kebenaran, akan memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Padahal dalam suatu hadis Aukamakol terangkan bahwasanya tidak ada dua yang lebih utama daripada dua hal. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua itu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi orang yang fakih, yang wirai, berarti orang yang alim, kemudian dia menyebarkan ilmunya, berarti nanti kebaikan akan menyebar, maka setan akan merasa berat dibanding orang yang ahli ibadah tapi tidak begitu bisa fakih ya. Walaupun ahli ibadah itu juga baik, minimal dia baik kepada dirinya sendiri ya, kepada sendiri. Tapi dibandingkan dengan orang yang fakih, lebih baik orang yang fakih ya. Yang jelek yaitu sudah tidak fakih, sudah tidak abid, yaitu orang yang fasik ya, itu ini kan merangkan dalam depan setan itu lebih berat mana, itu berat orang yang fakih, yang ahli wirai. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.